Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari qiraat Imam Ibnu Katsir, qiraatul Quran biriwayati Al-Bazzi wa Kumbul. Bersyukur pada Allah kita masih bisa istiqomah bagi yang sudah ikut sebelumnya, dan ahlan wa sahlan bagi yang baru bergabung. Qiraat Imam Ibnu Katsir ini adalah kelanjutan daripada qiraat Imam Asim. Jadi yang paling mudah kita berikan terlebih dahulu dari seluruh qiraat yang 7 dan 10, yang diantaranya qiraat Imam Ibnu Katsir ini menurut kami adalah yang termudah nomor 2 setelah qiraat Imam Asim. Qiraat hafaz apalagi yang biasa kita pakai selama ini. Maka melalui pelatihan ini kita berikan ilmunya, ternyata ada qiraat yang lain yang ini juga mutawatir sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sanad ini, dan bisa kita praktekkan dalam sholat kita. Jadi bacaan ini yang akan kita praktekkan, yang akan kita pelajari kaedah-kaedahnya, yang akan kita ijazahkan ini, insya Allah menurut ijtihad kesepakatan para ulama ini adalah mutawatirah, tersambung sanad ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Al-Quran itu diturunkan 7 huruf. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, unzilal Quran ala sab'ati ahruf faqra' ma tayassara minhu, maka bacalah dengan yang cara paling mudah. Kalau kita orang Indonesia, paling mudahnya qiraat Imam Asim riwayat Hafaz, ya itu yang kita baca. Tapi apakah cukup di situ? Ternyata Al-Quran itu juga ada cara baca yang lainnya, yang ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih nikmat membaca Al-Quran, menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran, dan yang paling utama lagi yaitu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk teori bisa dibaca di makalahnya. Sekarang yang paling penting adalah kita sedikit teori dan praktek. Nah, yang sudah dapat makalah silakan dibuka di situ bahwasanya Imam Ibnu Katsir ini adalah seorang imam yang zuhudnya luar biasa. Beliau membaca Al-Quran, meriwayatkan Al-Quran, sehingga ada 2 murid beliau yang sangat terkemuka, yaitu Imam Al-Bazzi, Imam Al-Bazzi dan Imam Kumbul. Jadi untuk mempermudah kita cukup Al-Bazzi dan Kumbul, walaupun kedua ini merupakan imam besar dalam periwayatan Al-Quran. Dalam makalah kita tulis Al-Bazzi dan Kumbul. Tentu masing-masing ini punya cara baca yang berbeda. Ada sebagian tempat, Pak Ops dimatikan mic-nya. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang itu masih dalam satu kiroat, yaitu kiroat Imam Ibnu Katsir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membandingkan sedikit dengan kiroat Imam Asim yang lazimnya kita pakai. Yang lazimnya kita pakai itu kita sebut dengan kiroat Imam Asim riwayat Hafs. Maka nanti kita mengetahui apa saja perbedaannya, apa saja kesamaannya, sehingga menurut kami ini adalah kiroat yang termudah nomor 2 di antara 7 kiroat, bahkan 10 kiroat, bahkan 14 kiroat. Ini sebenarnya ada 14 kiroat yang dikumpulkan oleh para ulama, dan alhamdulillah saya ada sanadnya semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa meriwayatkan kembali. Yang 4 kiroat ini tidak mutawatirah, maka tidak saya ajarkan. Yang saya ajarkan ini yang 10, yang kiroah sab'ah, kiroah asyrah, ini yang kita ijazahkan. Yang ini menurut kesepakatan para ulama merupakan bacaan yang sah kalau kita pakai dalam bacaan sholat.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kaidah pertama? Kaidah pertama yaitu dari seluruh kiroat itu biasanya yang dibahas yaitu tentang al-basmalatu bainas surataini atau basmalah baina surataini atau dalam bahasa Indonesianya kaidah membaca bismillah antara dua surat. Nah, ini yang penting ini. Jadi ketika kita nanti membaca Al-Quran 30 juz, ini ada yang membaca 30 juz, ada yang hanya satu juz, ada yang Al-Fatihah. Nah, nanti kaedahnya adalah kalau riwayat Imam Hafiz, riwayat Syu'bah, riwayat Ibnu Katsir ini sama kaedahnya. Yaitu kalau ada dua surat itu tetap dihubungkan, di situ ada bismillah. Contohnya ketika Al-Ikhlas bertemu dengan Al-Falaq, maka ketika sudah pada kalimat ulam yakul lahu kufuwan ahad, maka ketika masuk kepada surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, maka itu dibaca ada basmalahnya. Kecuali pada surat At-Taubah. Surat At-Taubah ketika bertemu dengan surat sebelumnya yaitu surah Al-Anfal, maka akhir surat Al-Anfal ini tidak usah kita baca Al-Basmalah. Nah, ini kesepakatan para ulama. Karena memang surat At-Taubah ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Fatihah pada awalnya. Nah, ini tauqifi, ini sudah ketetapan para ulama dan memang Rasulullah tidak pernah mempraktekannya. Maka qiraat Imam Ibnu Katsir ini sama persis dengan Rasulullah untuk hal ini. Silahkan dibaca makalah yang kedua. Yang kedua yakni tentang kaidah bagaimana muttasil dan munfasil. Itu lihat di B itu ya. Kalau mad wajib muttasil, kalau dalam riwayat Imam Hafiz yang kita baca itu memang dalam Thoriq Syatibiyah itu 4 atau 5 harokat. Maka di kiroat Imam Ibnu Katsir ini yang saya ijazahkan ini, yang kita pelajari selama 1 pekan ini, itu hanya dibaca 4 saja. Jadi nanti kalau membaca Al-Quran ketemu misalkan kalimat ulaika, ulaika ala, itu Al-Baqarah ayat 5 itu ya. Lihat di makalah itu sudah ada contohnya. Ulaika ala hudamir itu dibaca 4 harokat. Kalau riwayat Hafiz yang selama ini kita baca itu 5 harokat boleh, 6 harokat boleh. Tapi untuk riwayat Ibnu Katsir ini cukup 4 saja. Ini sama persis dengan riwayat Syu'bah, Imam Syu'bah. Baik, kita fokus kepada riwayat Imam Ibnu Katsir. Apa saja yang bisa kita pahami dari kaedahnya? Ini berlaku di semua surat, semua ayat. Nah, ini disebut dengan usul. Jadi dalam bahasa Arab kalau kaedah berlaku di seluruh tempat, ya, misalkan lampu merah ya, di lampu merah itu kan Bapak Ibu kalau naik motor, naik mobil, pasti kalau ada lampu merah pasti berhenti. Dimanapun, di kota Semarang, Bandung, Jakarta, Medan, nah, itu artinya seperti itu. Sama dengan ini, ketika kiroat Imam Ibnu Katsir, maka bertemu pada surat apapun itu, ketika ada mad muttasil maka dibaca 4 harokat. Bagaimana dengan munfasil? Munfasil itu lihat Al-Baqarah ayat yang keempat, itu berbunyi Al-Baqarah ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Nah, bima unzila ilaika ini dibaca 2 harokat saja. Jadi 2 harokat saja dibaca ketika kita menemukan mad jaiz munfasil pada seluruh Al-Quran 30 juz itu. Nah, itu rumusnya, itu disebut dengan usul. Berbeda dengan farash. Kalau farash ini hanya sebagian tempat saja. Contoh Al-Fatihah ayat 4 itu. Malik Yaumiddin. Nah, ini namanya tetap kaidah, tapi kaidah itu hanya berlaku di situ saja, tidak di semua Malik Yaumiddin. Nah, ini perbedaan antara usul dengan farash. Nah, kalau farash itu artinya hanya pada suatu tempat saja. Kalau usul berarti berlaku pada semua tempat, dan ini berlaku pada mad wajib dan mad munfasil. Lihat di situ makalah lagi yang C, mim jamak.
Mim jama ini dalam nanti sebentar lagi kita praktek ini pada surat Al-Fatihah. Contoh alaihim suratul ladzina an'amta alaihim. Nah, alaihim itu mim jama dibaca alaihimu. Nah, jadi nanti kita mempraktekkan alaihim dibaca alaihimu itu sah. Rasulullah meng-ACC bacaan ini dan ini juga banyak dipakai di Makkah di mana para ulama-ulama yang memakai qiraat Imam Ibnu Katsir ini. Kemudian yang D itu hak kinayah. Hak kinayah itu contoh Al-Baqarah ayat 2 itu ya. Zalikal kitabu la raiba fihi, hinya dipanjangkan 2 harokat. Nah, itu Imam Ibnu Katsir nanti kalau kita ngaji Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu sah dipakai ketika sholat. Lalu untuk pertemuan ini cukup sampai dulu tentang nakal itu ya. Nakal itu kalau riwayat Hafs kita bacanya Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu kalau riwayat Hafs. Kalau Ibnu Katsir dibaca wal Qur'anil Hakim. Jadi itu namanya nakal. Nakal itu diganti gitu, dipindahkan. Jadi harokatnya itu dipindahkan. Dan memang Imam Syafi'i memang tidak pernah membaca Quran. Maksudnya gitu. Imam Syafi'i tidak pernah membaca Quran. Maksudnya Imam Syafi'i kalau ngomong Quran, Quran, Quran. Nah, jadi demikian. Jadi bukan Quran tapi Quran. Nah, ini sah. Itu hanya pelafalan saja. Nah, karena pembacaan ini sudah di ACC oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin 5 kaidah ini dulu ya. Sebenarnya yang paling penting ini adalah praktek nih. Kalau teori mungkin bisa dibaca di makalah. Sekarang kita praktek. Saya akan mempraktekannya. Dengarkan semuanya ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk membacanya nanti saya akan membuka WA group dan nanti dipraktekan. Sekarang saya membaca terlebih dahulu. Semuanya mendengarkan supaya fokus. Dan ini sah dalam periwayatan sanad mendengarkan bacaan. Mendengarkan bacaan ini adalah salah satu metode pengambilan sanad Al-Quran. Nah, nanti setingkat itu ada lagi Bapak Ibu membacakan kepada saya melalui WA group. Ada yang lebih tinggi lagi nanti dihafalkan kepada saya. Nah, itu tingkatan-tingkatannya demikian. Atau mau yang lebih tinggi lagi datang ke tempat saya, karantina di tempat saya bulan depan ini Desember kita buka ini, itu lebih bagus lagi. Jadi ijazah itu ada 3 tingkatannya. Sebenarnya banyak tapi secara umum itu baik mendengar as-sama maupun membacakan ataupun munawwabah dibaca bergantian. Nanti yang ngambil 30 juz nanti dibaca bergantian sehingga yang satu mendengar, satu membaca itu sah untuk pengambilan sanad Al-Qur'an. Baik, saya akan mencontohkan. Silakan fokus dibuka di makalahnya itu. Saya mulai dari Al-Fatihah terlebih dahulu. Walaupun sebelumnya sudah ada yang melihat itu ya. Lihat di makalah halaman pertama itu Al-Fatihah. Nanti yang belum dapat makalah setelah ini WA kepada admin ya. Supaya membaca dan ini ada rekamannya nanti didengarkan ulang lagi di grup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat Al-Fatihah itu tidak terlalu banyak perbedaannya dengan Imam Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim dengan sanad saya yang tersambung kepada guru-guru saya sampai kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang mendengarkan ini nanti setelah ini saya buka grup dan praktekan. Yang sudah dapat grup khusus langsung praktekan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini persis semua imam kiroat sama, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk ayat yang kedua Imam Ibnu Katsir membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sama. Nah, ini ayat yang keempat beda itu. Boleh dipakai ketika sholat karena Bapak Ibu sudah tahu ilmunya sekarang. Udah saya ijazahkan juga sekarang. Maliki Yaumiddin. Nah, ini Rasulullah pernah membaca maknya pendek ketika sholat istisqa didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita belum bahas tajwid ya. Tajwid nanti ada sesi tersendiri. Kita fokus cara baca dulu. Karena kiroat ini ilmu yang mempelajari cara baca. Kalau tajwid nanti ada masanya insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu huruf shad. Huruf shad itu dibaca untuk riwayat Imam Al-Bazzi itu dibaca huruf shad. Nah,
Nah, kalau dibaca riwayat kumbul, ihdinas si itu huruf sin biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Begitupun pada ayat yang ke-7 untuk Imam Al-Bazzi tetap shad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, itu perhatikan pada huruf mim itu. Mim itu saya baca alaihimu karena Imam Ibnu Katsir kedua riwayatnya Al-Bazzi dan Kumul membaca alaihimu. Itu namanya mim jamak, silah mim jamak. Dengarkan yang utuh, nanti dipraktekkan di grup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kedua-duanya membaca demikian, Al-Bazzi dan Kumbul. Tetapi kalau Imam Kumbul itu shotnya diganti sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun untuk pemberhentian itu tetap dibaca alaihim. Contoh kalau berhenti. Contoh saya bacakan dengan cara Imam Kumbul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kalau berhenti itu jangan dibaca alaihimu. Nah, kalau berhenti tetap dibaca alaihim. Berlaku alaihimu kalau lanjut. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang sudah mendengarkan ini sudah tersambung sanatnya ini. Nanti kalau dipraktekkan nanti dapat ijazah dari saya baru semakin kuat bisa diajarkan. Sekarang belum bisa diajarkan karena belum diijazahkan tertulis. Sekarang lihat pada surah Al-Baqarah. Saya akan mempraktekkan 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, itu kalau berhenti, kalau lanjut Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hinya itu hak kinayahnya dipanjangkan 2 harokat. Itu sah. Rasulullah pernah mempraktekkan dan pernah meng-ACC bacaan ini. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. Nah, itu ada hum itu ya. ومما رزقناهم ينفقون. Nah, hanya di situ perbedaannya pada kalimat humu. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا. Nah, itu ada munfasil dibaca 2 harakat. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati humu yu wabil akhirati humu yuqinun. Semua mim jama itu dipanjangkan 30 juz itu. Nah, ini disebut dengan usul. Nah, nanti perlu pembiasaan yang ngambil 30 juz nanti dapat sanad 30 juz. Wabil akhirati humu yuqinun. Nanti kalau di Makkah, nanti kalau ke tanah suci dengarkan seperti ini jangan kaget sudah dapat ilmunya. Nah, ini kita orang Indonesia saja yang masih awam ya, karena memang orang Indonesia itu yang standar-standar sajalah, yang satu riwayat saja. Ulaika ini dibaca 4 harokat. Ulaika ala hudam mir rabbihimu itu kalau lanjut bihimu. Kalau berhenti ulaika ala hudam mir rabbihim. Berhenti tetap bihim. Wa ulaika humul muflihun. Nah, silakan lihat kita coba
pada surat Al Al-Ikhlas. Yang sudah dapat makalah bisa dilihat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Persis dengan riwayat Imam Hafiz. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Nah, di situ ada kalimat walam yulad. Jangan dibaca walamu. Itu walaupun mimnya sukun tapi itu bukan mim jamak. Jadi hanya mim jamak saja. Alaihim, alaihum. Misalkan apa ya? Pada kata humu itu hum. Tapi kalau walam jangan dibaca walamu. Maka penting belajar bahasa Arab juga ini. Maka sudah dibantu dengan mushaf itu, sudah tidak ada di situ. Walam yulad walam yakul lahu kufuan walam yakul lahu kufuan ahad. Kalau Imam Hafiz membaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam Ibnu Katsir, Al-Bazi dan Kumul membaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi jangan dianggap sulit ya, ini mudah karena memang baru pertama kali ya. Saya dulu belajar ini waktu beberapa tahun yang lalu memang terkesan sulit tapi mudah insya Allah. Kalau sudah praktek ini insya Allah mudah. Kalau sudah praktek insya Allah mudah. Makanya setelah ini praktek, sebelum praktek saya buka grup. Coba siapa yang ingin mencoba mempraktekkan sendiri silahkan supaya nanti di grup tidak bingung. Siapa yang ingin coba? Ya, ya siapa namanya? Ya, silahkan. Dari Al-Fatihah. Yang lain dengarkan ya supaya merojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu pakai shot atau sin? Ihdinas sirat, ha? Pakai pertama pakai shot atau sin? Bil kumbul. Ya. Riwayat kumbul si bisin. Ya, oke oke. Suman Ya. riwayat Razi bisad Ya. bisad. Ya, ulangi. Ihdinas bil kumbul oleh. Ya, boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Ya. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله Ya. العظيم. Ya, alhamdulillah langsung bisa kan mudah insya Allah semuanya bisa. Silakan satu surat lagi Al-Ikhlas. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم
barakallahu fiik. ولم يكن له كفوا أحد. Baik. Antum siapa namanya? Hasanul Mutakin ya? Hasanul Muntakin. Ya, barakallahu fiik. Antum saya lihat ini ambil yang 30 juz ya. Ya, insya Allah, insya Ya, Allah. 30 juz nanti apa namanya sudah hadir hari ini nanti ketik namanya ambil 30 juz. Walaupun saya ijazahkan dulu satu dua surat ini nanti yang ambil 30 juz ijazahnya 30 juz. Ajas tuka ya Hasanul Muttaqin jawab qabil tuh. Qabil tu, Nah, qabil tu Ustaz, qabil tu dan Ustaz. semuanya yang sudah mendengar tadi saya juga ijazahkan ajas tukum hadhihi as-suwar surah Al-Fatihah wa jami'is suwar fi juz amma ijazah riwayah simaah silakan semua jawab qabil tuh. Qabil tu, qabil tu. Nah, barakallahu Qabil fiik. tu. Ya Ustaz. Kalau ijazah sekolah itu setelah belajar nggak mau setelah dapat ijazah nggak mau belajar, tapi harus semangat belajar. Ya. Silakan akhwat Iya, satu iya. orang, siapa ingin mencoba akhwat? Saya coba. Ya, silakan Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط Apa المستقيم. bedanya pertama dan kedua صراط. ayat ke-6 Ya, ini? Apa perbedaannya pertama dan kedua ayat ke-6 ini? Qad dan Sin. Ya, kalau shad riwayat siapa? Imam Al-Baz. Qad al-Bazi. Ya, kalau sin Imam Kumbul. Kumpul. Ya, lanjutkan ayat ke-7. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى V-nya tetap panjang. للمتقين. Fihi, V-nya jangan dipendekkan. V-nya tetap panjang. Tidak Fihi. dipanjang. Ya, V-nya ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى masih kurang. للمتقين. Bula الذين raiba fihi يؤمنون fihi. بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم Wabil يوقنون. akhirati humu. Bukan himu. Wabil والآخرة هم. akhirati humu. Ya. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ulaika itu mad wajib tetap 4 harokat. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Tadi pada ayat kedua Al-Baqarah Ibu masih salah. Coba ulangi ayat kedua Al-Baqarah. Dzalikal kitabula coba. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal Ah, lil coba muttaqin. dengarkan saya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fihi Ya, kali pertama dipanjangin sama saya. ya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. baik, barakallahu fikum. Ustaz, terima kasih. Sebelum tanya jawab dan semuanya membaca, saya tutup dulu yang rekaman ini.
kita baca doa Allahumma arhamna bil Quran, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu